Rania duduk di tepi jendela kamarnya, menatap langit sore yang mulai berubah warna jingga. Hatinya terasa berat. Sejak pagi tadi, pikirannya terus berkecamuk. Ibunya sudah lama membicarakan soal pernikahan yang akan dijodohkan untuknya, tapi hari ini ayahnya datang dengan keputusan yang tak bisa ditawar lagi. Rania, kamu harus mengerti. Ini demi masa depan keluarga kita. Suara ayahnya masih terngiang jelas di kepala. Rania menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ayahnya hanya ingin yang terbaik, tapi bagaimana dengan mimpinya? Ia ingin melanjutkan kuliah di kota, belajar bisnis, membangun hidup sendiri. Bukan hanya mengikuti tradisi yang membuatnya merasa terkurung. Pintu kamar terbuka perlahan. Ibunya masuk, membawa segelas teh hangat. Nak, kami tahu ini sulit untukmu. Tapi pikirkanlah, ini jalan yang telah dipilih keluarga kita. Rania menghela napas panjang. Ibu, aku takut kehilangan kebebasanku. Aku ingin mencoba hidupku sendiri dulu. Ibunya tersenyum lembut. Kamu akan punya kesempatan itu, tapi menikah juga bukan akhir dari segalanya. Mungkin ini awal yang baru. Malam itu, di ruang tamu, keluarga Rania berkumpul. Ayahnya berbicara dengan nada tegas. Kami sudah berbicara dengan keluarga Arga. Dia adalah pria baik, dan mereka juga sepakat dengan perjodohan ini. Besok, kamu akan bertemu dengannya. Rania terdiam, hati kecilnya bergejolak. Bertemu pria yang akan menjadi suaminya tanpa pernah benar-benar mengenal, itu menakutkan. Keesokan harinya, di sebuah taman kota, Rania duduk di bangku panjang sambil menunggu. Arga datang dengan langkah mantap. Ia tersenyum ramah, mencoba menghilangkan rasa canggung yang ada. Halo Rania, aku Arga, katanya sambil mengulurkan tangan. Rania menerima dengan ragu. Halo. Mereka duduk bersebelahan, memulai perkenalan yang terasa asing tapi juga penuh harap. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu, Rania merasa hatinya semakin bingung. Ia mencoba menerima kenyataan bahwa pernikahan itu sudah di depan mata, tapi di dalam dirinya masih ada suara kecil yang menolak. Di kamarnya, Rania menatap foto keluarganya. Ibunya dan ayahnya yang selama ini ia sayangi, mereka sudah berjuang keras untuk keluarga. Namun, ia juga ingin dihargai keinginannya sendiri. Suatu sore, Rania berbicara dengan sahabatnya, Lila, lewat telepon. Aku nggak tahu harus gimana Lila. Aku takut kalau menikah nanti aku kehilangan segalanya. Suara Rania bergetar. Lila menghibur. Tenang Nia, kamu masih bisa bicara sama Arga. Mungkin dia nggak seberapa kaku seperti yang kamu bayangkan. Sementara itu, Arga juga punya dilema sendiri. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang ke Rania. Orang tuanya sudah menuntut agar mereka segera melangkah ke jenjang pernikahan, tapi Arga ingin memastikan bahwa keputusan ini bukan hanya formalitas. Suatu malam, Arga menelepon Rania. Nia, aku tahu ini semua datang tiba-tiba, tapi aku ingin kita bisa saling mengenal lebih dulu tanpa tekanan. Kamu mau? Tanyanya dengan suara lembut. Rania tersenyum kecil walau agak gugup. Aku juga ingin itu Arga. Mungkin ini jalan yang bisa kita coba. Mereka sepakat untuk bertemu lagi, kali ini tanpa kehadiran keluarga, hanya dua orang yang ingin mengenal hati satu sama lain. Hari itu, Arga menunggu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Suasana kafe yang hangat dan tenang, cocok untuk mereka berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan. Rania datang dengan langkah pelan, wajahnya terlihat sedikit tegang, tapi berusaha tersenyum. Arga segera berdiri menyambut. Rania, senang kamu datang, ucap Arga sambil mempersilakan duduk. Makasih sudah ngajak ketemu lagi Arga, jawab Rania pelan. Mereka mulai berbincang tentang hal-hal sederhana, hobi, impian, dan pengalaman hidup masing-masing. Arga bercerita tentang perjuangannya membangun bisnis kecil yang kini mulai berkembang. Rania menceritakan keinginannya melanjutkan kuliah dan cita-citanya jadi wanita mandiri. Kalau aku sih, aku nggak pengen cuma jadi istri yang cuma ngurus rumah. Aku pengen punya karir juga, kata Rania dengan penuh semangat. Arga mengangguk. Aku juga.
Aku pengen pernikahan ini bukan hanya soal tradisi, tapi kita bisa saling mendukung mimpi. Percakapan mereka berlangsung lancar dan penuh kehangatan. Rania mulai merasa bahwa Arga bukanlah sosok yang menakutkan seperti bayangannya sebelumnya. Aku senang bisa ngobrol kayak gini, Arga. Aku jadi merasa kita punya kesempatan buat membangun sesuatu yang berbeda, kata Rania. Arga tersenyum, aku juga, Nia, ini awal yang bagus, kan? Sore itu mereka berpisah dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Hari-hari berlalu, Arga dan Rania semakin sering bertemu. Mereka berbagi tawa, cerita, dan juga keheningan yang nyaman. Setiap pertemuan membuat mereka semakin mengenal dan memahami satu sama lain. Suatu sore di taman yang sama tempat mereka pertama kali bertemu, Arga menggenggam tangan Rania dengan lembut. Nia, aku tahu ini semua berawal dari perjodohan, tapi aku merasa aku mulai mencintaimu. Aku ingin kita coba jalani ini dengan hati yang tulus, katanya pelan. Rania menatap mata Arga, hatinya berdebar. Ia merasakan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku juga, Arga. Aku takut, tapi aku ingin memberi kesempatan pada perasaan ini, jawabnya. Mereka pun mulai merajut cerita cinta yang tak direncanakan, menghadapi rintangan dan keraguan bersama. Rania belajar menerima cinta yang datang dari perjodohan itu, dan Arga berusaha menjadi suami yang bisa dipercaya dan diandalkan. Meski begitu, di balik kebahagiaan itu, Rania masih merasa berat melepas impian kuliahnya. Ia takut jika menikah nanti hidupnya akan berhenti. Suatu malam, Rania membuka pembicaraan dengan Arga. Arga, aku ingin kau tahu, aku masih ingin kuliah. Aku nggak mau berhenti di sini. Arga menggenggam tangannya erat. Aku dukung kamu, Nia. Kita jalani semuanya bersama-sama. Beberapa minggu setelah kesepakatan mereka, tekanan dari keluarga mulai terasa semakin kuat. Ayah Rania sering mengingatkan bahwa waktu sudah sempit dan pernikahan harus segera terlaksana. Di sisi lain, orang tua Arga juga menginginkan agar putra mereka segera menetap dan mulai membangun keluarga. Suatu sore, di rumah Rania, suasana menjadi tegang. Ayah, aku benar-benar ingin kuliah dulu. Aku janji, aku akan tetap bertanggung jawab sebagai istri, kata Rania dengan suara tegas tapi lembut. Ayahnya mengerutkan dahi. Ini bukan hanya soal kamu, nak. Keluarga besar sudah menunggu. Kami semua berharap kamu bisa menerima keputusan ini dengan lapang dada. Di saat yang sama, Arga juga menghadapi tekanan dari orang tuanya. Kamu harus segera menikah dan fokus membangun rumah tangga, Arga. Bisnis bisa jalan, tapi keluarga harus jadi prioritas, ujar ibunya dengan nada tegas. Arga menunduk, merasa berat antara memenuhi harapan keluarga dan mendukung impian Rania. Malamnya, Arga dan Rania duduk bersama, berusaha mencari solusi. Kita harus pilih, Nia. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu, kata Arga penuh haru. Rania menggenggam tangan Arga, aku juga nggak mau kehilanganmu. Kita cari jalan supaya semua bisa berjalan seimbang. Mereka sepakat untuk berjuang bersama, menantang tradisi dan tekanan demi cinta dan impian mereka. Dengan tekad yang bulat, Rania dan Arga berbicara dari hati ke hati dengan kedua keluarga mereka. Mereka menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang masa depan dan kebahagiaan bersama. Lambat laun, keluarga mulai mengerti dan memberikan restu dengan syarat keduanya tetap saling mendukung. Hari pernikahan tiba dengan penuh haru dan kebahagiaan. Rania mengenakan kebaya cantik, Arga tampak gagah dengan jasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci, bukan hanya tradisi yang mengikat, tapi juga cinta dan harapan baru. Setelah menikah, Rania tetap melanjutkan kuliahnya dengan dukungan penuh dari Arga. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis, saling mendukung mimpi masing-masing. Cinta yang bersemi dari perjodohan itu tumbuh menjadi fondasi kuat keluarga mereka. Beberapa tahun kemudian, Rania dan Arga hidup bahagia dengan 2 anak kecil yang ceria. Rania sudah menyelesaikan kuliahnya dan bekerja di bidang yang ia impikan, sementara Arga terus mengembangkan bisnisnya. Mereka sering mengingat awal pertemuan mereka yang penuh keraguan dan ketakutan, sebagai awal sebuah perjalanan indah.
Pernikahan yang dijodohkan ternyata membawa cinta sejati dan kebahagiaan yang tak terduga. Rania tersenyum melihat keluarganya. Aku bersyukur pernah diberi kesempatan untuk memilih cinta, bukan hanya sekadar takdir.